Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba men-share atau membagikan tutorial untuk membuat tugas pada LMS Moodle versi 4.42. Oke, langsung saja kita buka halaman websitenya pada e-learning yang telah diinstal pada kampusnya masing-masing atau pada sekolahnya masing-masing. Dan jangan lupa kita login dulu. Loginnya bebas, bisa login administrator, bisa login teacher, ataupun bisa login manager, tapi di login siswa itu nggak bisa. Khususnya dia untuk si pembuat kursus. Nah, seperti itu. Oke, baik. Kita login dahulu. Oke, kita tunggu saja. Setelah loginnya berhasil, maka akan masuk ke halaman dashboard. Nah, kebetulan saya juga ada ini nih, ya, tugas yang belum eh, ini ada kemarin ya. Oh, ini ada pembuatan oleh dosen lain sebenarnya ya. Oke. Nah, tugas-tugas tersebut kita bisa buat contoh ya. Misal saya buat di yang saya ajarkan adalah ini contohnya. Nah, saya buatnya kira-kira seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Ini bisa kita lihat versi edit ya. Coba lihat versi editnya bagaimana. Oke. Ini adalah versi edit. Yang perlu kita isikan adalah nama penugasan, deskripsi opsional, paling penting adalah ini karena ini merah, kalau kosong nggak bisa, dan nggak boleh sama, ini harus berubah-ubah karena dia unique key. Nah, ini instruksinya kita ngapain. Nah, silahkan di sini atau nanti langsung aja ke siswanya, eh, tolong masukkan tugasnya seperti ini. Nah, atau masukkan di sini dengan berkas ke dalam ini. Nah, ini berkas sebenarnya berkas yang akan kita tambahkan, tapi kita nggak perlu ya. Nah, yang penting adalah ini, ketersediaannya adalah pengajuan. Nah, ini penting ya, ada pengajuan tanggal sekian sampai jatuh tempo tanggal sekian. Nah, ini kalau dilihat ini diaktifkan, artinya dia mengajukan sebelum tanggal ini. Jika dinonaktifkan maka siswa dapat mulai mengajukan segera kapan saja. Nah, seperti itu. Untuk jatuh tempo ini katanya adalah penugasannya kadaluarsa. Jadi pengajuan tetap akan diizinkan apabila sudah expired atau kadaluarsa. Nah, namun hal ini jika ditetapkan maka tidak akan bisa dikirim kembali walaupun sudah lewat dari tanggal yang kita tetapkan. Nah, saya nggak mau pakai ini pakai jatuh tempo saja agar bisa melihat siswa atau mahasiswa yang mengupload tugasnya terlambat atau tidak. Nah, itu saja. Nah, untuk yang menilai, nah ini saya nggak mau masukkan karena bakal banyak nanti di kalender. Ya, harus saya nilai gitu. Jadi ini bebas, opsional. Ya, yang penting sih ini aja, izinkan pengajuan sampai jatuh tempo. Ini dua ini kosong. Nah, ini tetap ditampilkan agar seperti ini, agar keluar ya. Nah, kira-kira seperti itu. Deskripsinya ini maksudnya ini. Nah, keterangannya. Oke. Oke, baik. Lalu yang berikutnya adalah kita harus memberikan kondisi penyelesaian. Kondisi penyelesaian harus kita buat yang pertama itu ya. Ya, ini nggak bisa dia. Kalau udah versi itu nggak bisa kita balik lagi. Diklik-klik. Tapi ini bisa kita buka kunci ya. Nah, sebelumnya pada saat kita membuat, kita haruslah milih siswa harus secara manual menandai aktivitas sebagai selesai. Nah, dalam hal ini akan muncul eh, tombol selesai di sini ya, selesai, selesai. Nah, ini nih, kayak gini. Nih, selesai, selesai, tandai selesai, selesai. Ya.
lebih kurang seperti itu ya. Dia akan muncul tombol tandai selesai ini. Maksudnya nanti eh, ada progres presentasi yang akan terlihat apabila sudah diklik tandai selesai. Nah, kira-kira seperti itu ya. Baiklah, kalau sudah, nah jangan lupa nanti disimpan. Kita cobain aja dengan satu tugas baru. Oke, untuk menampilkan pembuatan menunya, di sini ada beberapa ketetapan dari developer LMS tersebut, yaitu tidak menampilkan mode ubah pada saat orang telah login agar tidak melakukan kesalahan. Jadi istilahnya ada hidden hidden menu lagi atau menu tersembunyi lagi yang ditutup-tutupi gitu ya. Nah, itu bisa ditampilkan pada halaman sebelah kanan ini. Di sini kita akan coba membuat sebuah tugas ya. Kebetulan tugas saya ini ingin buatnya pada bagian tugas latihan, karena ini tugas 4, saya ingin membuat ke tugas 5 contoh. Pada menu administrasi ini ya, di sini ada kata-kata atau menu atau link atau tulisan hidupkan mode ubah. Nah, kebetulan pada semua teacher yang sudah saya gabungin itu berbahasa Indonesia, jadi tidak perlu kita transfer ulang dari bahasa Inggris. Oke, kita lihat ini, diklik. Jika sudah klik, yang muncul adalah ini ya. Ini bisa kita, nah ini bisa geser-geser juga sebenarnya. Nah, ada muncul tanda tambah ini, di sini ada aktivitas ini. Oke, biasanya yang muncul tambah aktivitas ini adalah yang paling bawah. Sementara kalau tambah ini itu untuk yang sisipan. Nah, kira gitu. Ini sama aja. Mau klik ini ataupun ini itu juga sisipan. Sama aja, mau kita paling bawah sisipnya atau di tengah-tengah sisipnya. Oke, kita fokus lagi ke tugas 5. Misalnya saya mau nambahkan paling bawah, yaitu pada tugas 5. Yang dipilih adalah nih, penugasan. Penugasan ini kita pilih supaya untuk bisa mengupload tugas, entah itu file ya, dalam bentuk file sebenarnya. Nah, bagaimana kelanjutannya kita lihat. Oke, jika itu sudah klik, jangan lupa nama tugas. Kebetulan nama tugas saya terakhir adalah tugas 4. Jadi di sini saya buat menjadi tugas 5. Nama ini tidak boleh sama, jadi ya harus berbeda dan tidak boleh kosong. Oke, nah tadi biar seragam, kita lihat dulu. Saya izinkan dari tanggal 2 Februari 2025 hingga jatuh temponya 10 Juli 2025, menilai nggak diaktifkan. Nah, ini harus seragam. Batasnya untuk semua teacher saya batasi maksimal adalah 10 mega. Namun dalam hal ini bisa lebih di atas itu ya. Ini kebetulan saya 2 giga di sini ya. Oke, nggak apa-apa deh. Kita cobain. Misalnya saya hanya mau dia hanya maksimal 10 mega dan jumlah maksimal upload filenya kita batasi ada 20 file atau berkas. Nah, tipenya ini penting ya. Ini supaya tidak terjadi upload virus dan segala macam. Kita tetapin deh. Misalnya berkas yang diupload hanyalah beberapa saja. Contoh saya perluas ini. Saya hanya mau menerima filenya RAR, lalu zip, lalu zip. Nah, saya hanya mau menerima ini karena bentuknya adalah file project. Oke, kalau sudah simpan perubahan, nah maka akan terjadi tiga settingan ini akan muncul. Nah, hanya ini saja yang boleh di allow. Oke.
Selain itu, apapun yang di-upload yang file berkasnya bukan dari yang kita tandai, dia akan error atau menolak, tidak diperbolehkan. Nah, dengan hal ini lebih aman e-learning atau LMS yang kita gunakan. Oke, baik, seperti biasa, kondisi penyelesaian adalah, nah ini tadi, siswa harus memilih ini harus diaktifkan. Oke, nah jika ini sudah, ya, ini kita klik simpan dan kembali ke kursus. Ini juga boleh, cuman kalau ini diklik dia akan kembali ke halaman ini. Jadi kalau ini kita akan kembali ke halaman depan. Oke, sudah kembali ke halaman depan. Dia akan mana? Nah, ini sudah dibuka. Ini kalau diklik kira seperti ini, ya. Nah, berarti kita bisa langsung melakukan penilaian di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti bisa dilihat sendiri seperti apa penilaiannya, dan ini, nah ini dia ada tanda selesai, makanya statusnya kita buat seperti ini. Oke. Oke, dalam hal ini menambahkan tugas itu tutorialnya selesai ya. Tugas ini juga berlaku misalnya ada project di UTS, kita tambahkan di UTS, ada project di UAS, kita tambahkan di UAS. Berarti apapun yang ditambahkan itu bebas. Nah, kalau berkas biasanya saya gunakan untuk upload modul ya, seperti di atas ada modul. Nah, ini ada modul, ada RPS atau kontrak kuliah. Nah, kalau ini misalnya nggak ada, next, nanti kita akan membuat tutorial bagaimana cara membuat seksi-seksinya atau section ya, yang di dalam ini, atau saya katakan kolom-kolom diperkhususkan untuk satu hal ya, kira seperti nama umum, RPS ini, modul. Nah, itu di tutorial berikutnya. Baik, tutorial kali ini saya anggap selesai terlebih dahulu. Kalau gitu saya tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.